Pernahkah saudara merasa pikiran kita dipenuhi oleh berbagai berita yang membuat kita sulit merasa tenang? Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Siang dan Penguatan Iman hari ini. Di tengah aktivitas siang ini, mari kita sejenak kembali merenungkan firman Tuhan, agar iman kita kembali diteguhkan dan dikuatkan. Dan siang ini mari kita membuka ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-52, ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, "Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan membawa kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa pikiran kita dipenuhi oleh berbagai berita yang membuat kita sulit merasa tenang? Hampir setiap hari kita mendengar tentang kabar masalah dan konflik di sekitar kita. Setiap hari kita disuguhi kabar tentang konflik, masalah, kegagalan, dan ketakutan. Ada orang yang kehilangan tempat tinggal karena musibah banjir, ada yang mengalami sakit penyakit, kematian, dan lain sebagainya, saudaraku. Di tengah dunia seperti ini, kehadiran seseorang yang membawa ketenangan dan pengharapan terasa sangat berharga, saudaraku. Pada zaman Nabi Yesaya, ketika sebuah kota menantikan kabar dari medan peperangan, orang yang berlari membawa berita kemenangan akan disambut dengan penuh sukacita. Bahkan setiap langkah kakinya pun dianggap indah, bukan karena rupanya tetapi karena berita yang dibawanya memberi harapan dan kelegaan. Pertanyaan perenungan bagi kita semua hari ini adalah, apakah hubungannya firman ini dengan hidup kita, saudaraku? Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati damai sejahtera dari Tuhan, tetapi saudara dan saya dipanggil untuk membawa damai sejahtera itu kepada orang lain. Maka yang pertama, mari kita renungkan, berita apa yang sering muncul, berita apa yang sering keluar dari mulut kita. Apakah hal itu menenangkan atau justru menambah beban, kekhawatiran, dan ketakutan bagi orang lain? Tanpa sadar, saudaraku, kita bisa saja ikut menyebarkan keluhan, gosip, atau kata-kata yang melemahkan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memilih jalan yang berbeda, saudaraku. Maka hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang menghadirkan damai sejahtera Allah, yang membuat orang merasa tenang dan percaya kepada Allah, bukan malah sebaliknya, bukan membuat hidup seseorang semakin tertekan di dalam hidupnya. Hal yang kedua yang harus kita renungkan adalah, saudaraku, pesan apa yang seharusnya terpancar dari hidup kita ketika orang lain yang sedang berada dalam ketakutan dan kebingungan. Nabi Yesaya menegaskan isi berita itu, Allah itu Raja. Artinya di atas segala kekacauan dari ketakutan, Tuhan tetap berdaulat, saudaraku. Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Ketika orang di sekitar kita merasa takut, bingung, khawatir, putus asa, kita harus hadir membawa berita damai sejahtera Allah. Kita harus hadir di tengah-tengah mereka dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas segala situasi apapun. Maka kita harus meneladankan sikap yang tenang, iman yang teguh, dan cara kita menghadapi masalah harus bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan sungguh memerintah atas hidup kita, saudaraku. Yang ketiga yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita bisa membawa damai sejahtera Allah secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hal itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Hal itu bisa melalui sikap yang sabar, perkataan yang lembut, kesediaan untuk menolong orang lain, dan hati yang mau memahami orang lain. Mungkin hari ini saudara berada di tengah lingkungan yang penuh dengan tekanan, baik di rumah tangga saudara, di tempat pekerjaan, maupun di tengah-tengah pergaulan saudara. Tuhan tidak memanggil kita untuk memperkeruh keadaan, saudaraku, tetapi untuk menjadi pembawa damai sejahteranya. Mari kita bertanya dengan jujur dalam diri kita,
Jika orang bertemu dengan kita hari ini, apakah mereka merasakan damai sejahtera Allah? Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kaki kita pun bisa menjadi indah di mata Tuhan ketika kita mau melangkah, membawa kabar baik melalui hidup kita. Di akhir renungan siang ini, mari kita mengambil satu komitmen yang sederhana, saudaraku. Dimanapun Tuhan menempatkan kita memilih untuk membawa damai sejahtera Allah. Kita tidak dipanggil untuk memperbesar masalah. Kita tidak dipanggil untuk memperkeruh keadaan. Kita tidak dipanggil untuk menambah beban orang lain, tetapi menjadi saluran berkat, menjadi saluran damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan siang ini menguatkan dan meneguhkan iman kita semua. Jadilah pembawa damai sejahtera Tuhan, saudaraku, dan biarlah dunia melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Selamat beraktivitas kembali, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.